Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan nama Allah selanjutnya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini as-subuh ya. As-subuh. Subuh ya. As-subuh yang maknanya adalah maha suci yaitu. Maha suci ya. Dan ini datang dalam hadis Nabi SAW, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh ya. Nabi bersabda, ketika di antara zikir rukuk dan sujud adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun ya. Subuh artinya maha suci ya. Dan kita sering memuji Allah dengan maha suci dengan mengatakan apa? Subhanallah. Apa? Subhanallah ya. Subhanallah. Taib, ada nama-nama Allah yang semirip dengan subuh ya. Nama-nama Allah yang kandungannya mirip dengan subuh. Dengan as-subuh, yaitu untuk pensucian, untuk mensucikan Allah dari kekurangan. Dari kekurangan. Di antara nama-nama tersebut yang mirip seperti pertama as-subuh ya. Yang kedua adalah al-Quddus. Yang ketiga misalnya as-salam. Kemudian juga ada nama at-tayyib ya. Taib. Subuh artinya maknanya sama dengan al-musabbah. Yang disucikan. Kalau al-Quddus artinya al-muqaddas. Al-muqaddas sama dibersihkan. Ini mirip juga. Yang dibersihkan, yaitu yang dibersihkan. Kemudian as-salam maknanya yaitu as-salim yang selamat. Yang selamat. At-tayyib maksudnya adalah yang baik ya. Yang maha baik. Yang maha baik lawan dari al-khabith. Lawan dari al-khabith. Al-khabith maksudnya buruk. As-salim yaitu dari segala, intinya ini makna-makna yang mirip sehingga maknanya adalah nama-nama yang selamat dari segala kekurangan dan aib. Sehingga kita bisa simpulkan itu selamat dari dua hal, segala kekurangan dan aib. Yang kedua dari penyamaan Allah dengan makhluk atau sebaliknya, menyamakan Allah dengan makhluk atau sebaliknya
3. Menyamakan makhluk dengan Allah. Ini as-subuh ya. Jadi antara zikir kalau kita ruku, sujud kita baca apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuh kudus maknanya mirip. Itu ada perbedaan mendasar tapi secara umum maknanya mirip. Dan ada nama-nama Allah yang mirip yang maknanya adalah selamat dari kekurangan, yaitu saya sebutkan ada 4 nama: As-Subuh, Al-Qudus, As-Salam, dan At-Tayyib. As-Subuh Al-Musabbah yang disucikan, Al-Qudus Al-Muqaddas dibersihkan, As-Salim yang selamat dari segala aib, yang maha baik, selamat dari keburukan. 4 nama ini menunjukkan Allah selamat dari 3 hal utama. Yang pertama kekurangan dan aib. Contoh kekurangan dan aib banyak. Apa yang merupakan kekurangan dan aib bagi Allah? Misalnya dikatakan Allah tidur, ya ini tidak cocok. Allah misalnya makan, misalnya butuh kepada yang lain. Ini semua adalah kekurangan ya, seperti ngantuk ya. Contohnya ada lagi sedih misalnya, nangis misalnya. Ya. Menangis ya. Ini merupakan kekurangan-kekurangan yang tidak pantas bagi Allah yang maha sempurna. Seperti menyesal ya. Kalau menyesal seakan-akan Allah tidak tahu apa? Tidak tahu apa yang terjadi sehingga akhirnya salah ambil keputusan, akhirnya menyesal. Sementara kalau kita dapati misalnya dalam perjanjian lama kita dapati Allah sedih, di antaranya Allah menyesal. Bahkan Allah tidak tahu ya, Allah tidak tahu. Ya. Dan itu dapat dalam perjanjian lama, saya sudah bahas dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini kekurangan dan aib ya. Dan ini tentunya tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah disifati dengan subuh, maha suci Allah dari segala kekurangan. Nanti akan kita bahas detailnya. Kemudian misalnya kekurangan dalam bentuk menyamakan Allah dengan makhluk, seperti mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk misalnya ya. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini tentu tidak boleh ya. Atau zat Allah seperti zat makhluk, atau ilmu Allah seperti ilmu makhluk. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Tentu ini juga merupakan, karena kalau Allah disama dengan makhluk berarti Allah downgrade. Berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Dan Allah maha suci dari itu. Atau sebaliknya justru menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti menyatakan ilmu makhluk seperti ilmu Allah. Ilmu makhluk seperti ilmu Allah. Contohnya apa? Menyatakan dukun tahu masa depan. Ya. Kalau menyatakan dukun tahu masa depan, berarti menyatakan makhluk seperti Allah. Seperti meyakini makhluk kapan saja bisa mendengar. Seperti orang-orang yang menyeru ketika dapat musibah, mereka berkata, ya Abdul Qadir Jailani ya. Wahai Abdul Qadir Jailani. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani kapan diseru dia mendengar. Berarti dia maha mendengar. Seperti orang Syiah, ada masalah dia bilang, ya Husain, ya Husain. Kadang ya Ali, ya Ali. Dia panggil Ali, dia seru apa? Husain. Ini seakan-akan Ali dan Husain maha mendengar. Ini menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak pantas bagi Allah karena Allah adalah subuh, maha suci dari perendahan. Kapan Allah disama dengan makhluk berarti merendahkan Allah. Kapan makhluk disamakan Allah berarti menyamakan Allah ada yang seperti Allah, dan itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini paham? Taib, saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullah taala. Nawawi berkata, wa makna subuh adalah al-mubarra' minan naqais wasyarik wa kullu ma la yaliku bil ilahiyah. Makna subuh adalah yang terbebaskan dari segala kekurangan dan dari sekutu dan seluruh yang tidak pantas bagi Allah. Ya. Makna subuh. Ini sudah Ibu? Lanjut ya. Ya. Hah? Kenapa? Oh, sebentar, oke. Ya. Kok enggak ada ujian?
Nggak seru, harusnya ada ujian. Ya. Taib, sudah Ibu? Lanjut ya. Jadi secara sederhana, ya, kata Nawawi rahimahullah, makna subuh kata Nawawi, makna subuh al-mubarra' minan naqais, yang eh, yang terbebaskan dari, kata beliau, adalah an-naqais. Naqais artinya segala kekurangan-kekurangan, ya. Kemudian kata beliau dari asyarik. Syarik maknanya sekutu. Kemudian yang lebih umum lagi, yang ketiga adalah kullu ma la yaliku bil ilahiyah. Ma la yaliku bil ilahiyah. Semua yang tidak pantas bagi ketuhanan. Demikian juga Ibnu Faris mengatakan annahu tanazzaha min kulli syai'in la yanbaghi lahu, yaitu yang tidak pantas baginya, segala yang tidak pantas baginya, ya. Ya. Tapi sekarang kita yang semirip dengan subuh, ya. Semirip atau ayat-ayat yang mengandung makna subuh. Yaitu misalnya pertama semua surat ada kalimat sabbaha, ya, sabbaha. Ada lafal, yaitu semua lafal yang mengandung huruf sabbah, sin, baha, sin, ba, kemudian apa? Ha. Sin, sabbaha. Contohnya Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Contoh. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Itu bertasbihlah. Maknanya bertasbihlah. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian juga fasabbih bismi rabbikal azim misalnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini juga ayat. Fasabbih, bertasbihlah. Ini fi'il amr semua. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah, ya. Fasabbih. Ini juga dalam ayat banyak. Kemudian juga misalnya surat-surat dengan fi'il mudhari', ya. Dengan fi'il madhi. Ini fi'il amr, perintah. Bertasbihlah kepada Allah. Kemudian juga datang dalam fi'il misalnya, ya. Kemudian juga dalam fi'il madhi, ya. Fi'il madhi seperti makna sabbaha, bertasbih. Sabbih. Di dalam Al-Quran ada dikenal dengan surat Al-Musabbihat, ya. Surat Al-Musabbihat. Apa yang dimaksud dengan surat-surat Al-Musabbihat? Yaitu surat-surat yang dibuka dengan sabbaha. Ya, sabbaha dan yusabbihu. Fi'il madhi atau mudhari'. Surat-surat tersebut adalah surat
Al-Isra mudhari atau masdar ya, atau masdar. Masdar itu apa ya, kata ya mungkin kata benda ya. Kalau mudhari yusabbihu ya. Yusabbihu, kalau masdar subhan. Namanya subhan. Disebut dengan surat-surat al-musabbihat. Contoh surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Al-Isra dibuka dengan apa? Subhanalladzi asra bi abdihi ya. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ya. Nanti surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid subhana ya, sabbaha. Dibuka sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard. Surat As-Saff juga dibuka dengan apa? Sabbaha. Surat As-Saff ya. Al-Isra. Kemudian Al-Hadid. Kemudian As-Saff. Contohnya lagi Al-Jum'ah disebut yusabbihu. Al-Jum'ah dengan yusabbihu. Dia dengan fi'il mudhari ya. Yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard dan seterusnya. At-Taghabun sama sabbaha at-Taghabun. Kemudian yang terakhir tadi adalah Al-A'la. Kemudian Al-A'la. Ini surat-surat yang disebut dengan Al-Musabbihat karena isinya diawali dengan apa? Tasbih. Diawali dengan tasbih. Apakah dalam fi'il mudhari atau fi'il amr atau fi'il masdar ya. Dibuka dengan sabbihisma rabbikal a'la misalnya. At-Taghabun yang fi'il mudhari ada dua, At-Taghabun sama Al-Jum'ah yusabbih. Ini yusabbih juga sama. Yusabbih kalau ini sabbaha fi'il madhi, fi'il madhi. Ini juga sabbaha. As-Saff juga sabbaha. Al-Isra masdar subhan. Sabbaha juga fi'il madhi. Kalau ini fi'il amr sabbih. Ini disebut dengan Al-Musabbihat karena awal suratnya dibuka dengan perintah untuk bertasbih kepada Allah dalam berbagai macam bentuk ya. Ini contoh dalam Al-Qur'an. Sekarang kita mencoba ya. Demikian juga di tengah-tengah surat juga banyak ya. Ini awal-awal surat. Di awal-awal surat. Adapun di tengah surat banyak. Di tengah surat kita sering dengar subhanallah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah surat Al-Quran juga banyak. Sekarang kita berusaha ngambil contoh dalam Al-Quran, penerapan ayat-ayat tasbih. Ya. Jadi sebenarnya tasbih itu maknanya mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Ya. Baik kekurangan, sekutu, semua hal yang tidak pantas bagi Allah disucikan dengan memuji Allah dengan dikatakan subhanahu, maha suci Allah. Sudah ibu-ibu? Ya. Contoh dalam Al-Quran. Penggunaannya. Pertama misalnya bahwasanya jadi di Al-Quran sering didatangkan kalimat subhanah ya. Al-Quran kalimat subhanah dalam rangka menolak kekurangan dari Allah. Menolak kekurangan dari Allah yang tidak pantas. Sebagai contoh misalnya, pertama adalah misalnya
Allah punya anak ya. Pernyataan Allah punya anak, Allah mensucikan dirinya dari punya anak. Dan ini dalam Al-Quran banyak setelah Allah mengatakan subhanah. Seperti contohnya dalam surat An-Nisa 171 ya. 4171. Saya bacakan ya. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya Nabi Isa hanyalah putra Maryam, seorang rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan dia adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum min, yaitu Allah mengatakan kun fayakun. Nabi Isa terjadi dengan kun fayakun. Wa ruhum min, dan Allah tiupkan ruh, yaitu Allah ciptakan ruh dalam rahim Maryam. Dan dia bukan Allah dan bukan anak Allah. Fa aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu salasah, dan jangan kalian mengatakan Allah trinitas, satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Intahu khairal lakum, berhentilah lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahidun, sungguhnya Allah adalah Esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah kalau Allah punya anak. Di sini Allah mengatakan subhanahu ayyakuna lahu walad ya. Subhanahu an yakuna lahu walad. Ya. Allah mengatakan maha suci Allah, tidak pantas Allah punya anak. Ini contoh. Lahu ma fis samawati ma fil ard wa kafa billahi wakila. Seluruh yang langit dan bumi adalah milik Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Kemudian juga seperti dalam surat Al-Maidah 116 ya. Al-Maidah 116. Saya bacakan, Allah juga berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam." Ketika Allah berkata pada hari kiamat kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku menyampaikan yang tidak benar bagimu, yaitu maha suci aku menyuruh orang untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain engkau ya. Jadi di sini Nabi Isa mengatakan maha suci engkau, tidak pantas ada Tuhan-Tuhan selain engkau. Aku tidak pantas menjadi anak ya. In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku pernah mengucapkan, tentunya engkau telah mengetahuinya ya. Kemudian juga misalnya dalam surat Maryam 34-35. 19:34 sampai 35. Saya bacakan lagi. Kata Allah, "Dzalika Isa bin Maryam." Demikianlah Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun. Inilah perkataan yang benar yang mereka ragukan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah ya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Kata Allah, tidak pantas bagi Allah tidak pantas untuk punya anak. Kemudian Allah bilang subhanahu, maha suci Allah, karena Allah tidak pantas punya anak ya. Ini terkait dengan anak dalam hal Nabi Isa. Demikian juga datang dalam ayat-ayat yang lain, Allah maha suci dari anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan, maksudnya malaikat ya. Malaikat karena orang-orang musyrikin menganggap malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha suci dari anak laki-laki seperti Nabi Isa, dan Allah juga maha suci dari anak-anak perempuan seperti malaikat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nahl 57 ya. 16 ayat 57 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah." Ya. Kata Allah, "Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu." Mereka menjadikan bagi Allah putri-putri. Maha suci Allah kalau punya putri-putri. Allah tidak pantas punya putri-putri. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun. Ini terkait dengan para malaikat. Mereka mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah. Justru malaikat itu hanyalah hamba-hamba mukramun yang mulia. Malaikat itu hamba-hamba mulia, tapi bukan putri-putri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah mengatakan Subhanah, Maha suci Allah dari punya anak laki-laki dan anak perempuan. Di antara yang Allah sucikan juga, yang Allah sucikan dulu dari dirinya adalah, misalnya yang ketiga, Allah sucikan dirinya dari sekutu. Atau sekutu atau Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Seperti dalam firman Allah, di antaranya dalam surat Al-Isra 42-43. Quran surat 17, 42-43. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun." Ya. Katakanlah seandainya bersama Allah ada sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana yang mereka katakan, idzal labatagu ila dzil arsy sabila. Ila dzil arsy sabila, tentunya mereka akan berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi dari perkataan mereka yang tidak benar. Ya. Di sini Allah mensucikan dirinya dari sekutu. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun 91. Ini semua masuk ujian Ibu ya. Nah, kita coba lihat apa saja yang disucikan oleh Allah. Sehingga kalau kita baca subhanallah, subhanallah, kita tuh paham maknanya. Maksudnya Allah tidak punya laki-laki, Allah tidak punya anak perempuan, Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak capek, Allah tidak letih, Allah tidak ngantuk, Allah tidak lapar, Allah tidak membutuhkan makhluk, Allah. Itulah namanya Maha Suci Allah. Al-Mu'minun 91 Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak punya anak dan tidak ada Tuhan bersama Allah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd. Kalau memang ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka Tuhan tersebut akan mengalahkan satu dengan yang lainnya, akan bertarung. Kalau memang apa? Ada Tuhan banyak, akan bertarung. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata Allah, Maha suci Allah atas apa yang mereka katakan bahwasanya Allah punya Tuhan-Tuhan selain, ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang ketiga. Sudah Ibu? Sekarang yang keempat. Yaitu Allah suci dari tujuan yang tidak benar. Tujuan-tujuan yang tidak benar. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 191 ya. Quran 3 191. Saya bacakan ya. Tentang kisah tentang orang-orang yang masuk surga, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika mereka sedang berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, dan mereka juga berzikir kepada Allah ketika sedang berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka berfikir Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin Kau ciptakan ini semua hanya iseng-iseng, sia-sia, tidak ada tujuan. Kata mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya. Kata mereka, ya Allah, enggak mungkin Engkau menciptakan ini semua batil, itu sia-sia, iseng-iseng, enggak ada kegiatan, enggak ada kerjaan, ya. Seperti kalau kita kan sering iseng, iya enggak? Iseng-iseng lewat ke mall, iseng-iseng beli, enggak ada tujuan, iseng-iseng aja. Ya. Adapun Allah, enggak ada yang Allah lakukan kecuali dengan hikmah. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim.
Maka setelah mereka renungkan, enggak mungkin Allah ciptakan langit begitu kokohnya dengan berbagai macam isinya, dengan luasnya, begitu bumi dengan rumitnya, dengan berbagai macam isinya. Enggak mungkin cuma enggak ada tujuan iseng-iseng terus tidak ada namanya hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban. Maka mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah dari ini semua. Ya. Ini diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga diantaranya ketika Allah ketika dari Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan secara umum. Yang kelima, dari kesyirikan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan ini banyak dari kesyirikan. Contohnya misalnya dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat ke-67 ya. Saya bacakan ya. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, yaitu buktinya mereka tidak mengagungkan Allah, mereka menyembah juga selain Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah pada hari kiamat kelak. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yaitu maha suci Allah, kok bisa Allah disembah selain Allah juga disembah. Ya. Yang lain tidak pantas untuk disembah. Sekarang siapa yang bisa memegang bumi pada hari kiamat? Siapa yang bisa melipat langit pada hari kiamat? Cuma Allah. Adapun yang kalian sembah, Nabi Isa, malaikat, wali-wali, bisa apa? Mereka tidak bisa apa-apa. Bagaimana kemudian mereka disembah? Makanya Allah sebutkan, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, Allah melipat. Kata Allah, "Yauma natwis samaa'a katawis sijilil kutub." Hari di mana kami melipat langit seperti melipat lembaran buku. Bagaimana agungnya Allah. Kemudian ada yang disekutukan, disembah selain Allah. Yang disembah itu bisa apa emangnya? Nabi Isa bisa apa? Nabi Isa lapar. Nabi Isa makan. Nabi Isa ketakutan. Nabi Isa tidur. Sampai tidur di kapal dibangunkan sama muridnya. Ayo guru bangun. Ya. Terus bagaimana mau disembah? Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dikejar oleh orang Romawi, dia kabur. Kalau tidak ditolong Allah, Allah angkat. Mungkin dia dibunuh. Tidak bisa lawan manusia aja. Masa nggak bisa lawan ciptaannya sendiri? Kalau bilang Nabi Isa pencipta, gimana? Romawi tangkap dia nggak bisa apa-apa. Bagaimana memegang bumi seluas ini? Bagaimana melipat langit? Malaikat Jibril pun tidak bisa. Malaikat pun tidak mampu. Ini semua yang bisa hanya siapa? Allah. Maka tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Maka Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga misalnya surat Ar-Rum ayat 40. Surat 30 ayat 40. Saya bacakan. Allahul ladzi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Kemudian beri rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian menghidupkan kalian. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Adakah sekutu-sekutu yang bisa begini? Yang disembah-sembah ada yang bisa gini, menghidupkan, matikan, memberi rezeki, membangkitkan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ya ini yang disembah yang begini harusnya. Yang Allahul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian kasih rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian membangkitkan kalian. Hal min syurakaikum, adakah sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah bisa seperti ini? Man yaf'alu min dzalikum min syai'.
Nabi Isa alaihissalam lapar. Dia datang ke sebuah pohon, dia kira ada buahnya. Ketika tidak ada buahnya, dia marah. Dia tidak bisa, dia lapar gimana? Dia saja butuh rezeki. Gimana mau ciptakan rezeki? Dia saja butuh apa? Rezeki. Maka Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kita kemudian ada sebagian orang yang nyembelih buat jin. Emang jin yang kasih kau rezeki? Emang jin yang ciptakan kamu? Emang jin yang bangkitkan engkau? Emang jin yang mengatur alam semesta? Kenapa disembah? Kenapa disembah? Bahkan jin yang dikira mengatur, padahal tidak mengatur. Seperti orang takut sama Nyi Roro Kidul, dipikir dia mengatur pantai apa? Selatan. Dia ngatur apa dia? Seperti juga dalam surat Yunus ayat 18 ya. 10 ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ard. Apa kalian ingin mengabarkan kepada Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas sekutu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa mudarat, kenapa kalian sembah? Kata mereka pemberi syafaat. Siapa bilang ini jadi pemberi syafaat bagi Allah? Tidak ada. Kalau ibadah langsung kepada Allah, bukan ibadah kepada perantara. Al-Quran mengajarkan kita kalau kita ingin minta langsung kepada Allah. Benar atau tidak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau kau punya sesuatu minta sama Allah, Allah Maha dekat, Allah mengabulkan doa. Al-Quran mengajarkan kepada kita para nabi berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kepada kita kalau kita sedih, kalau kita gelisah, kita berserah diri kepada Allah. Ngapain berserah diri kepada wali-wali dan perantara-perantara? Orang baca Quran isinya semua itu, isinya semua kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Al-Quran mengajarkan kita kalau kita mau tidur kita berserah diri kepada Allah. Bangun tidur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah tawakal kepada Allah. Ada problem bertakwa kepada Allah. Mattaqillaha ja'alahu makhraja. Bukan bertawakal kepada wali-wali, bertawakal kepada jin-jin, bertawakal kepada makhluk-makhluk, bertawakal kepada penghuni kubur. Maka Allah mengatakan Maha suci Allah dari semua itu. Maha suci dari Allah semua itu. Maka ini diantara tentunya mungkin masih ada kalau kita gali lagi dalam Al-Quran penggunaan subhana banyak ya. Kita harus tahu kenapa Allah sebut subhana dalam ayat ini ya. Kenapa ya? Tentunya ada sesuatu di balik itu. Tapi secara umum makna subhana artinya maha suci Allah dari segala kekurangan. Paham Ibu? Baik. Berikutnya ini sudah Ibu? Sudah? Sudah. Berikutnya tidaklah kaidah dalam sifat-sifat Allah tidaklah sesuatu dinafikan dari Allah kecuali melazimkan lawannya yang sempurna. Kenapa? Karena sekedar penafian bukanlah suatu kesempurnaan. Misalnya, ini misal. Kalau kita bilang Allah la yajhal.
Allah tidak bodoh misalnya. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bukan pujian. Ini bukan pujian. Sekedar ini bukan pujian. Bukan pujian. Kapan jadi pujian? Jadi pujian jika kita menetapkan lawannya. Lawannya berarti Allah maha berilmu. Paham? Menjadi pujian jika kita tetapkan lawannya yang sempurna. Yaitu Allahu alim bikulli syai'. Wallahu alimun bikulli, atau Allahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Lawan dari Allah tidak bodoh, maksudnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini kaidah. Jadi tidak ada Allah dipuji dengan penafian. Tapi kalau dinafikan sesuatu berarti melazimkan lawannya yang sempurna. Seperti ketika Allah mengatakan misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah maha hidup dan maha qayyum, yaitu maha mengatur, menggerakkan yang lain, menegakkan yang lain. La ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau sekedar ini saja, maka bukan pujian. Pujiannya Allah tidak ngantuk, tidak tidur karena Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Allah tidak tidur, tidak ngantuk, menunjukkan Allah maha hidup. Hidupnya tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maka Allah Al-Qayyum, maha mengatur. Ya, karena kalau Allah ngantuk tidur maka tidak beres pengaturan alam semesta. Wala ya'udu hifdhuhuma, tidak merepotkan Allah dalam mengurus langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dia maha tinggi dan maha agung. Jadi semua peniadaan penafian dari Allah kaidahnya melazimkan untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Ini salah satu kaidah dalam kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ketika kita mengatakan misalnya subhanahu Allah maha suci, maha suci, maha suci, maka sering digandengkan subhanah dengan wa bihamdihi. Inilah rahasia atau ya sebab sering digandengkan antara subhanahu dengan apa? Wa bihamdihi. Yaitu penggabungan antara tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid. Karena tahmid artinya memuji. Tasbih artinya mensucikan, menafikan atau menafikan dari kekurangan. Maka ketika digabungkan antara tasbih dan tahmid, maka ini kesempurnaan. Oleh karenanya banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Allah menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Karena maksud tasbih bukan untuk mentasbih saja, tapi untuk menetapkan apa? Lawannya. Bahwasanya Allah maha sempurna. Kalau kita mengatakan Allah tidak, Tuhan Allah maha suci dari sembahan-sembahan selain Allah, berarti melazimkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Kalau menafikan Allah punya anak, berarti Allah Maha Esa. Seperti itu. Berarti Allah Maha Esa. Ya. Seperti ini contoh penggabungan dalam Al-Quran banyak. Contohnya misalnya ya, Quran surat 1598. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Bertasbihlah kepada Rabbmu, bihamdi rabbika, bertasbih sambil bertahmid, yaitu bertasbihlah sambil memuji. Fasabbih bihamdi rabbika, ya. Kata Allah,
Fasabbih bihamdi rabbika. Maksudnya bertasbihlah sambil memuji. Bertasbihlah sambil memuji. Kalau kita ruku kita bilang apa? Subhana rabbiyal azim. Kita maha suci Allah sambil kita memuji. Subhana rabbi, maha suci Rabbku yang maha agung. Kalau kita sujud bilang apa? Subhana rabbi, maha suci Rabbku al-a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jadi selalu digandingkan antara tasbih dengan pujian. Ya. Demikian juga surat Thaha 130 ya. 20 130 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika." Bertasbihlah kepada Rabbmu sambil memujinya qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yaitu di petang hari dan di pagi hari. Bertasbih sambil memuji ya. Demikian Al-Furqan ayat 58 ya. 25 ayat 58 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak bakalan mati, wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah sambil memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Jadi selalu tasbih serta dengan hamd. Kemudian surat As-Sajdah ayat 15 ya. As-Sajdah itu ayat berapa? 32 ya. Surat 32 ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim." Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat kami adalah yang jika dibacakan, diingatkan dengan ayat kami, kharru sujada, mereka sujud tersungkur, wa sabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih kepada Allah sambil memujinya, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Surat Ghafir juga 55. Ghafir berapa? 40 ya? Ya, 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar." Bertasbih dan memujilah Allah di petang dan pagi hari. Surat Qaf juga 39 kata Allah, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Allah juga berfirman dalam surat At-Tur 48, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika." Bertasbihlah kepada Rabbmu. Dan yang terakhir surat An-Nasr ayat 3. Coba apa bunyinya? "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah, An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. At-Tur 48. Iya, At-Tur ayat 48, Qaf 39. Iya, surat Qaf. Surat Qaf 39. Ini aplikasi dari ini semua ya. Ya, penggabungan antara tasbih dan tahmid. Karena Allah dipuji dengan pujian, yaitu penetapan. Adapun penafian, kalau hanya sekedar penafian bukan pujian ya. Tapi penafian maksudnya untuk menetapkan suatu makna yang agung. Ya. Zikir-zikir seperti apa? Subhanallah wa bihamdihi. Ini dalam Al-Quran. Tadi kalau zikir-zikir, ini sudah Ibu? Zikir-zikir tadi adalah. Zikir-zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani lir rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Dua-duanya subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, sama al-azim juga pujian. Jadi maha suci Allah dari segala kekurangan karena dia maha agung. Paham? Subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dan kita memujinya. Kemudian subhanallahil azim, maksudnya maha suci Allah dari segala kekurangan dan dia adalah maha agung. Berarti menggabungkan antara penafian dengan pujian. Subhanallah bihamdi. Tadi juga apa? Subhanallah al-azim. Kalau ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal
a'la. Jadi kita harus tahu maknanya sekarang. Subhana rabbiyal azim maknanya ya Allah engkau maha suci dari segala kekurangan dan engkau maha Rabbku. Subhana rabbi itu disebutkan Rabbku. Subhana rabbi, maha suci Rabbku dari segala kekurangan dan dia adalah al-azim. Menggabungkan antara penafian dengan penetapan. Kalau kita ruku, kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Maka saya sering bilang coba kita kalau ruku baca jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan. Subhana rabbiyal azim. Betul-betul kita nikmati subhana rabbiyal azim. Kita hayati maknanya. Maha suci engkau ya Allah, engkau maha agung. Aku ruku kepadamu, tunduk kepadamu karena engkau maha suci dan engkau maha agung. Ya, maka ada kekhusyukan Allah berikan kepada kita. Saya sering bilang orang betapa banyak tunduk sama orang dengan pengagungan yang tidak dia hadirkan ketika sedang ruku kepada Allah. Orang hormat sama orang pasti ada pengagungan. Dia ada pengagungan. Apalagi kalau tunduk begini. Nah, sekarang kita ruku sama Allah. Kita hadirkan makna itu. Subhana rabbiyal azim. Sama. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Subhana dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Itu diantara zikir ruku juga. Apa tadi Ibu? Subhana. Sudah nanti apa lagi. Itu subhana banyak dalam ruku dan sujud. Boleh juga ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Itu tambahan tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Itu juga diantara gabungan antara subhana dengan apa? Alhamd. Nah, maka disitulah kita ngerti kenapa sering subhanallah digandingkan dengan apa? Alhamdu. Karena maksud dari tujuan kita memuji Allah adalah dengan alhamdunya. Subhana menjadi pujian jika menetapkan lawan daripada kekurangan tersebut. Lawan dari kekurangan tersebut ya. Baik, demikianlah makna dari nama Allah Subuhun ya, menambah wacana bagi kita agar kita menghayati ya, ketika kita bertasbih kita tahu maknanya. Dan sering kita disuruh bertasbih. Subhanallah, subhanallah ya. Subhanallah. Dalam salat kita banyak bertasbih kepada Allah. Dalam baca Al-Qur'an kita sering melewati ayat-ayat apa? Tasbih. Yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihim. Ar-ra'd guntur bertasbih ya. Ada yang mengatakan ra'd maksudnya malaikat, ada yang mengatakan guntur ya. Yusabbihu lillah semua yang langit dan bumi illa yusabbihu bihamdik ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti tasbih makhluk-makhluk tersebut ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman kata Allah dalam surat Al-Isra, tusabbihu lahu samawati sab'u, langit yang 7 bertasbih kepada Allah, wal ardu, bumi juga bertasbih, wa man fihin, dan semua yang ada di langit dan di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Ya, tidak ada satupun kecuali bertasbih dan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbiham, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ya. Jadi tasbih salah satu ibadah yang agung. Nah, tasbih ini menjadi agung ketika kita menghayati maknanya. Dan subhanallah, subhanallah. Apa maknanya subhanallah? Ya, maha suci. Ya, kita harus tahu maha suci dari apa. Kita bisa bayangin Allah tidak pantas begini, tidak pantas begini, tidak pantas begini, tidak pantas begini. Kemudian kita menetapkan lawannya, maksudnya Allah maha agung dalam segala hal. Itulah makna yang dalam dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kalau gitu kajian kita, insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.